会认输了。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neofilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti masih semangat dong, apalagi udah weekend. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Dong-er, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 82. Yang mana pada Solen 2 episode 82 ini menceritakan Yoho yang melihat pertarungan besar antara Wang Dong-er dan Wang Qiu-er untuk menjadi tim terbaik dalam turnamen ini. Dan kita akan diperlihatkan pertarungan besar antara Palu Hautian dan Tombak Naga Emas. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika turnamen antar Master Roh Benua sudah mencapai puncaknya, yang mana sekarang sudah mencapai babak semifinal untuk menentukan 8 besar. Dan di babak round robin sebelumnya, Sekte Tang dan tim Shrek sama-sama meraih rekor sempurna, yaitu 6 kemenangan berturut-turut, dan otomatis sudah mengamankan tempat di 8 besar. Dan pada pertandingan ini akan menentukan siapa yang menjadi juara grup. Terlihat Su Tianran agak emosi melihat Sekte Tang dan Akademi Shrek sudah sama-sama mengamankan posisi di 8 besar karena kemenangan 6 pertandingan berturut-turut. Sementara para Master Jiwa dari Kekaisaran Ryu sebagai tuan rumah malah dikalahkan oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek secara berturut-turut dan kini sudah tersingkir. Dan ini juga pertama kalinya Kekaisaran Ryu kehilangan tempat 8 besar dalam 3000 tahun terakhir ini. Di sini pun Zhong Liwu meyakinkan Su Tianran bahwa sekte Roh Suci akan mampu mempertahankan kejayaan Kekaisaran Ryu. Kemudian wasit pun memanggil 2 tim yang akan bertarung di babak terakhir grup 1 ini, yaitu Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dan terlihat penonton sangat antusias menyambut kedatangan kedua tim besar tersebut. Namun di sini ada yang lebih menarik perhatian karena ternyata Dong-er muncul dengan pakaian yang tak biasa. Karena dia seperti memakai baju perang yang membuat Dong-er menjadi bertambah cantik. Di sini pun Yoho meminta Dong-er agar bertindak sesuai rencana mereka. Di sini pun Dong-er maju dan menantang Wang Qiu-er untuk menyelesaikan skor pertandingan hari ini. Dan Qiu-er pun langsung menyetujui tantangan Dong-er tersebut. Melihat itu pun Yoho sadar jika Dong-er tak mengikuti rencana yang sudah mereka buat. Karena semalam Yoho sudah membuat taktik pertandingan besok agar Sekte Tang mengakui kekalahan dari awal. Terlihat semua pun terkejut dengan usulan Yoho tersebut. Namun di sini Yoho menjelaskan menggunakan teknik simulasinya. Yoho pun mengungkapkan fakta jika kekuatan tim Shrek keseluruhan lebih lemah dibandingkan dengan Sekte Tang. Yang mana jika Sekte Tang memenangkan pertandingan besok, maka tim Shrek akan lolos sebagai juara kedua grup. Yang mana hal itu membuat tim Shrek akan menghadapi lawan kuat di semifinal. Dengan kata lain, kemungkinan tersingkir di dalam semifinal akan semakin besar. Yang mana jika tim Shrek tersingkir di semifinal, maka Sekte Tang tak akan lagi punya pendukung. Dan hal ini juga pasti akan dimanfaatkan oleh tim lain yang membuat kesempatan juara menjadi berkurang. Namun sebaliknya, jika tim Shrek menjadi juara grup, maka lawan di semifinal akan relatif lebih lemah. Dan hal ini tak hanya menguntungkan tim Shrek, namun juga mengurangi banyak tekanan pada Sekte Tang. Dan karena semua anggota sepakat, maka BB pun meminta untuk menjalankan rencana sesuai usulan Yoho. Kemudian Dong-er pun berniat akan turun pertama di arena untuk menjalankan taktik ini. Di sini semua penonton pun melihat jika Dong-er dan Qiu-er ini persis sama. Dan hal itu pun juga membuat Juzi bertanya-tanya apakah mereka berdua kembar. Namun kenyataannya roh pelindung mereka berdua juga sangat berbeda. Di sini pun Guru Zhou tahu jika Qiu-er ini memiliki roh pelindung naga emas tak tertandingi dan kekuatan fisiknya juga tak ada tandingannya. Namun Dong-er juga memiliki roh pelindung ganda yang mana salah satunya adalah roh pelindung terkuat, yaitu Palu Hautian. Yang mana di sini Guru Zhou juga tak mampu memprediksi hasil dari pertandingan ini. Dan terlihat jika pertarungan kedua wanita cantik ini pun terjadi begitu sengit. Di sini terlihat jika Dong-er mulai mengeluarkan Palu Hautiannya. Namun Qiu-er tak mundur sedikit pun dan menghadapi Palu Hautian tersebut menggunakan tombak emasnya. Melihat itu pun Xiao Xiao menyadari jika ternyata Dong-er ingin menghadapi Qiu-er langsung dalam hal kekuatan. Namun Nanan mengingatkan jika Dong-er adalah murid pribadi dari Tuan Mu'en serta kebanggaan Shrek. Yang mana bahkan saat menghadapi Wang Qiu-er yang jelas sangat unggul dalam kekuatan, Dong-er sama sekali tak menunjukkan kelemahan.
Di sini pun Dong bertanya bagaimana rasanya Ciur ditekan oleh kekuatan, yang mana roh pelindung Ciur adalah nenek moyang dari kekuatan, yaitu naga emas. Terlihat di sini pun Ciur yang biasanya sangat kuat tersebut seperti tak mampu menahan kuatnya palu Haotian. Namun di sini Dong hanya ingin menantang titik terkuat dari Wang Ciur ini. Di sini pun Dong meminta agar Ciur menggunakan tarian meraknya dan melawan Dong menggunakan sekuat tenaganya. Dan mendengar itu pun Wang Ciur langsung meladeni permintaan Wang Dong tersebut. Terlihat di sini pun Ciur langsung menggunakan tarian merak yang diberikan oleh Yu Hao kemarin itu. Di sini pun Ciur ingin membuktikan meski mereka berdua terlihat serupa, namun kenyataannya kekuatan Ciur lebih besar dari Dong. Namun Dong pun akan memperlihatkan kekuatan senjata terkuat nomor 1 di dunia. Di sini Yu Hao dan Susansi terkejut melihat Dong mulai mengeluarkan teknik palu angin Haotian. Karena kekuatan terbesar dari teknik palu angin Haotian adalah menggunakan kekuatan untuk menyerang. Yang mana setiap serangannya akan menjadi lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dan jika Dong mampu mengayunkan palu Haotian sebanyak 81 kali, Yu Hao khawatir bahkan Sake Roh 7 cincin pun tak akan dapat menahannya. Dan melihat itu pun Cai Tong merasa jika sepertinya Dong sangat mementingkan hasil pertandingan ini. Namun jika teknik ini terganggu, maka itu harus dimulai dari awal dan kekuatannya akan sangat berkurang drastis. Di sini terlihat Dong menggunakan langkah bayangan hantu untuk menghindari serangan Wang Ciur tersebut. Dan di sini Dong baru mengayunkan palunya sampai 22 kali. Setelah itu terlihat jika Ciur langsung mengeluarkan teknik tombak ilahi naga emasnya. Dan di sini pun Dong menahan serangan tersebut menggunakan ayunan palu ke-24. Di sini terlihat ledakan besar akibat tabrakan dari dua kekuatan tersebut. Terlihat para penonton juga bersemangat melihat pertandingan besar ini. Di sini Ciur pun berusaha menyerang lagi menggunakan kekuatan naga emasnya. Yang mana kekuatan naga emas tersebut dia salurkan ke baju tarian merak tersebut. Dan terlihat pertarungan sengit kembali terjadi antara Dong dan Wang Ciur ini. Di sini pun Dong terus mengayunkan palunya untuk bisa sampai ke ayunan 81. Wei Na yang melihat itu pun heran karena mereka berdua terlihat mirip namun juga melakukan pertempuran sengit. Di sini Wang Ciur pun langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya, yang mana teknik tersebut diberi nama raungan naga emas. Dengan cepat pun Dong menghindari naga emas milik Wang Ciur ini. Dan di sini Dong menahan serangan tersebut menggunakan ayunan ke-52. Yang mana ledakan besar terjadi lagi, padahal Dong hanya mengayunkan palunya sebanyak 52 kali saja. Namun terlihat jika mereka berdua terluka dan sama-sama terlempar jauh. Dan terlihat pula jika palu Haotian Dong ini sampai terpental jauh juga. Namun untungnya wasit menahan palu Haotian tersebut agar tak keluar dari arena dan mengenai penonton. Meskipun sebenarnya tangan sang titel dahulu ini sampai bergetar menahan palu Haotian Dong tersebut. Di sini terlihat jika Wang Ciur hampir tak sadarkan diri. Sementara Dong berusaha mengeluarkan teknik roh ke-6-nya. Namun di sini Yu Hao langsung meminta agar Dong berhenti. Dan karena hal ini pun, di sini Dong langsung mengakui kekalahannya. Di sini Yu Hao juga memberitahu wasit jika dalam babak ini Sekte Tang mengakui kekalahannya terhadap tim Shrek. Terlihat anggota tim Shrek senang mendengar itu, sementara Ciur terlihat sudah terluka. Di sini Ciur bertanya kenapa Sekte Tang mengalah. Namun Yu Hao dan Dong menjawab jika tak ada alasan kenapa mereka mengalah karena ini hanyalah strategi. Ciur pun sedikit emosi karena mereka berdua belum menentukan siapa pemenangnya. Namun Dong menjawab bahwa mereka akan bertemu lagi di final dan Wang Ciur akan melihat seluruh kekuatan Wang Dong ini. Dan terlihat mereka berdua setuju untuk berjumpa lagi di final. Wei Na pun mengakui jika mereka sangat kuat padahal Akademi Shrek terbagi menjadi dua tim. Dan dia yakin jika Akademi Shrek akan semakin menakutkan jika mereka berdua tergabung dalam satu tim. Di sini Yu Hao berkata bahwa dia paham Dong ingin bersaing dengan Wang Ciur. Namun jika pertarungan ini terus berlanjut, maka mereka berdua akan menderita. Dan semua orang pasti akan khawatir karena itu bisa mempengaruhi pertandingan selanjutnya. Dong pun meminta Yu Hao tak khawatir karena dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Dan Dong pasti akan mengikuti strategi yang sudah mereka terapkan. Hanya saja kesempatan langka untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Ciur ini membuat Dong terpaksa mengeluarkan beberapa teknik. Yu Hao pun menyadari jika Dong memiliki roh pelindung terkuat di dunia yang membuat Dong menjadi orang yang pantang menyerah. Dan Yu Hao pun hanya terlalu cemas terhadap Dong ini.
Yuho pun berjanji jika mereka bertemu tim Shrek di pertandingan terakhir, maka Yuho akan membantu Dong-er untuk bertarung sepuasnya. Terlihat sekte iblis salju pun sudah sangat menantikan pertemuan dengan sekte Tang ini. Sementara Zhongliwu mengakui jika pertarungan barusan adalah pertandingan yang luar biasa. Karena meskipun mereka berdua adalah seorang kaisar roh dengan 6 cincin, namun kekuatan mereka tak kalah dengan sage roh 7 cincin. Di sini pun Su Tianran merasa jika kekalahan Akademi Ryu terhadap sekte Tang dan tim Shrek bukanlah disebabkan oleh nasib buruk, melainkan kekuatan para master roh Akademi Ryu yang sangat kurang. Di sini terlihat wajah-wajah kekecewaan dari orang-orang kekaisaran Ryu ini. Dan bahkan Su Tianran meninggalkan tempat ini dengan dipenuhi dengan rasa kecewa yang sangat besar. Terlihat Jing Hongchen pun merasa bersalah dengan semua ini. Dan dia berjanji akan mengawasi semua murid dengan ketat setelah Jing Hongchen kembali dari pertandingan ini. Di sini terlihat suasana memilukan terjadi di kubu kekaisaran Ryu tersebut. Setelah itu terlihat anggota sekte Tang kembali ke kamar dengan perasaan bahagia karena mereka akan maju bersama tim Shrek sementara tim kekaisaran Ryu sudah gugur. Saat masuk kamar pun semua orang dikejutkan dengan Bebe yang sudah pulih dari lukanya. Dan Bebe mengatakan jika tubuhnya hampir berkarat karena dirinya melewatkan seluruh babak penyisihan grup. Terlihat semua orang sangat senang karena Bebe dan Susansi yang sering dipanggil bintang kembar akhirnya bisa kembali ke arena. Bebe pun sangat bangga karena Yuho berjuang keras selama ini. Dan di sini Xiao Xiao memberitahu jika semua pesaing kuat sudah gugur di dalam turnamen ini. Dan tim yang lolos dalam grup 1 ini adalah tim Shrek, sekte iblis salju, sekte roh suci, dan sekte Aojian. Sedangkan sekte Tang masuk ke dalam grup kedua yang berisi sekte Tang, Akademi Xingluo, Akademi Master Roh Mingde, dan sekte Tianlong. Nanan pun memberitahu jika lawan Akademi Shrek di perempat final adalah tim Akademi Master Roh Mingde. Sementara lawan untuk sekte Tang adalah sekte iblis salju, yang mana mereka tak tahu apa-apa tentang sekte ini. Dong-er pun sadar jika Weina dan Musui berada di tim ini. Yang mana Dong-er heran kenapa mereka berdua bisa mewakili sekte dalam pertempuran, padahal Weina dan Musui adalah anggota keluarga kerajaan yang bermartabat. Bebe pun meminta semua temannya tak lengah karena pasti sekte ini sangat luar biasa. Namun Susansi yakin jika sekte iblis salju tak akan menjadi masalah buat mereka karena Bebe sudah sembuh dan bisa masuk ke dalam barisan. Di sini semua orang terkejut saat Bebe berkata jika Susansi terlalu meremehkan lawan. Dan di sini pun Bebe memberitahu jika Weina berasal dari keluarga kekaisaran Tianhun. Dan apakah mereka tak tahu sekte mana yang melindungi kekaisaran Tianhun ini? Seketika mereka pun tersadar jika sekte tubuhlah yang melindungi kekaisaran Tianhun tersebut. Bebe pun mengingatkan jika pemimpin dari sekte tubuh adalah Dubusi. Yang mana Dubusi ini adalah orang yang menakutkan yang bisa bertarung dengan tetua Xuanzi. Nanan pun terlihat lega karena itu hanya sekte tubuh dan bukan sekte roh suci. Dan mendengar itu pun, Susansi merasa jika Akademi Xingluo sangat dirugikan karena berarti mereka harus melawan sekte roh suci. Di sini pun Dong-er bertanya apakah Bebe mengetahui tentang sekte Tianlong yang akan melawan sekte Aojian. Karena Dong-er mendengar jika kapten mereka memiliki garis keturunan naga tiran petir biru seperti Bebe. Namun Bebe menjawab jika silsilahnya sudah bermutasi menjadi naga suci emas. Yang mana darah keturunan naga tiran biru petir di tubuh Bebe hampir hilang. Di sini pun Xiao Xiao bertanya lebih kuat mana naga tiran biru petir dengan naga suci emas. Namun Bebe hanya menjawab jika mereka tak akan tahu sampai mereka bertarung. Di sini hari pun berganti dan semua orang sudah mendapatkan pengumuman tentang 8 tim yang sudah masuk 8 besar ini. Dan pada pertandingan pertama hari ini akan mempertemukan Akademi Shrek dengan Akademi Mingdu. Di sini terlihat semua orang sangat antusias melihat Akademi Shrek yang mulai keluar. Namun pendukung Akademi Mingdu juga tak mau kalah untuk mendukung tim Akademi Mingdu ini. Di sini terlihat tim dari Akademi Mingdu pun muncul perlahan dengan gerakan seirama dan terbentuk seperti sebuah yel-yel. Dan terlihat para pendukung sangat bersemangat melihat kapten Akademi Mingdu yang bernama Su Tianzhen. Di sini pun Juzi merasa bahwa Su Tianran sangat menantikan pertandingan ini. Dan di sini terungkap bahwa Su Tianzhen adalah adik dari Su Tianran yang sangat keras kepala dan memberontak dari kecil. Dan adiknya itu menolak masuk ke Akademi Master Pemandu Roh Ryu dan lebih memilih berpetualang ke dunia luar. Namun sayangnya, Akademi Master Roh Mingde dan Akademi Kekaisaran Ryu masih mempunyai banyak kesenjangan.
Di sini pun wasit meminta kedua peserta naik ke arena di dalam babak pertempuran pertandingan pertama 8 besar ini. Terlihat Akademi Shrek masih menggunakan Wang Chuer untuk naik pertama yang membuat para penonton semakin bersemangat. Sementara dari Akademi Mingdu menurunkan Lu Jun untuk pertarungan pertama ini. Tak lama setelah itu pun pertandingan ini dimulai. Di sini pun sambil joget-joget, Lu Jun ini mengeluarkan cincin rohnya dan langsung mengeluarkan alat pemandu rohnya. Dengan cepat pun, Wang Chuer menggunakan tombak naga emasnya untuk memblokir serangan tersebut. Namun Lu Jun terus menembakkan alat pemandu rohnya itu untuk bisa mengalahkan Wang Chuer tersebut. Sementara di belakang, anggota Akademi Mingdu yang lainnya terus menyemangati Lu Jun ini. Dan terlihat Chuer terus menahan serangan itu, bahkan langsung mengeluarkan auman naga emas untuk mengalahkan Lu Jun tersebut. Dengan cepat Lu Jun pun mengeluarkan perisai tak tertandingi untuk menahan tekanan dari naga emas yang sangat kuat ini. Namun pada akhirnya Lu Jun tak bisa bangkit dan Chuer sudah bersiap dengan tombaknya. Yang mana hal itu pun membuat anggota Akademi Mingdu yang lainnya kecewa. Di sini wasit pun meminta agar Wang Chuer memberikan belas kasihan. Dan Susansi sudah memprediksi sebelumnya jika Lu Jun ini tak akan bisa bertahan melawan 2 langkah dari Wang Chuer ini. Dan pada Solen 2 episode 83 terlihat Wang Chuer akan menghadapi Su Tianzhen tadi, bahkan sekte Tianlong. Namun Su Tianran akan melancarkan rencananya melihat turnamen hampir berakhir. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 82 ini. Ternyata Palu Haotian masih menjadi roh pelindung terkuat ya di Solen 2 ini. Dan bagaimana kekuatan dari Su Tianzhen yang adalah adik dari Su Tianran itu, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 83. Akhir kata, selamat berakhir pekan di awal tahun ini dan see you next episode.